Hey guys, kembali lagi di channel Dongeng Alur. Apa kabar kalian semua? Wifi tetangga masih aman? Rokok kopi masih juga? Kalau belum ada rokok sama kopinya, silahkan beli terlebih dahulu di warung terdekat Anda. Jika sudah, oke lah. Di sini saya akan merangkum sebuah alur cerita yang berjudul The Legend of Hercules. Film ini adalah fantasi laga 3D Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 2014, yang digarap oleh Renny Harlin, ditulis oleh Daniel Giat dan Sean Hoth, dan menampilkan aktor keren seperti Kalen Lutz sebagai Hercules, Gaia Wish sebagai Queen Hebe, Scott Ading sebagai King Amphitryon, Roxanne McKee sebagai Queen Artmene, Liam Garrigan sebagai Epiclis, Liam McElhenney sebagai Sotiris, dan masih banyak aktor keren lainnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, saya sarankan agar kalian menyeruput kopi dan nyalakan rokok terlebih dahulu. Posisikan rebahan dengan nyaman. Jika sudah, tanpa berlama-lama lagi, yuk masuk ke alur ceritanya guys. Film diawali dengan menampilkan sebuah peperangan antara dua kerajaan, yaitu Kerajaan Argus dan Kerajaan Trinike. Kerajaan Trinike dipimpin oleh sang raja yang bernama Amphitryon. Raja Amphitryon menentang duel dengan Raja Argus. Kemudian dimulailah pertarungan antara Raja Amphitryon melawan Raja Argus yang disaksikan oleh semua prajuritnya. Hingga akhirnya pertarungan itu pun dimenangkan oleh sang Raja Amphitryon. Setelah kemenangannya, sang raja lalu merayakan bersama istrinya yang bernama Artmene. Namun Artmene tak menyukai atas kemenangannya, dikarenakan sang raja hanya menginginkan kekuasaan serta harta yang dimiliki oleh musuhnya. Lalu di suatu tempat, Artmene berdoa pada patung Dewi Hera dan memohon kepada patung itu untuk membebaskan rakyatnya dari kekejaman yang dilakukan oleh sang raja. Saat ia sedang berdoa, tiba-tiba muncullah seorang wanita yang memiliki kekuatan untuk melihat masa depan. Wanita itu bernama Dewi Hera. Dia mengatakan kepada Artmene bahwa dia bisa mengabulkan doanya dengan cara Artmene harus mengandung anak dari dewa Zeus. Setelah pulang dari tempat itu, Ratu Artmene yang sudah menunggu kedatangan dewa Zeus untuk bercocok tanam dengannya. Lalu tiba-tiba Ratu Artmene mendesah tanpa sebab, dan ternyata ia sedang digenjot oleh dewa Zeus. Anjay. Namun ia tak menampilkan wujud aslinya. Saat raja masuk ke dalam kamar, ia sangat marah dan kaget melihat istrinya yang sedang mendesah tanpa sebab. Karena Raja Amphitryon sangat marah melihat istrinya itu, ia menyuruh prajuritnya untuk mencari orang yang sudah menyetubuhi istri tersebut. Ia menyuruh prajuritnya untuk mencari orang yang sudah menyetubuhi istrinya tersebut. Kemudian 9 bulan pun berlalu. Lahirlah seorang anak laki-laki yang tangguh. Lalu sang raja memberi nama anak itu dengan Mas Aldebara. Namun Artmene menolaknya karena di era Yunani ini belum waktunya untuk memberi nama seperti itu. Lalu Artmene memberi anak itu dengan nama Hercules karena sesuai dengan bapaknya yang tangguh, yaitu dewa Zeus. 20 tahun pun berlalu. Kemudian terlihat Hercules yang kini sudah tumbuh dewasa dan sedang bermain dengan seorang wanita. Wanita itu bernama Hebe. Dia adalah seorang putri dari kerajaan Gretel.
Lalu Hercules mengajak Hebe untuk mandi bersama di sebuah danau. Saat mereka berdua sedang bercocok tanam, tiba-tiba datanglah kakak dari Hercules yang bernama Iphikles. Jancuk ganggu wong meh kentu wae. Lanjut. Iphikles datang menemui mereka berdua untuk menyampaikan pesan dari ayah putri Hebe, di mana ia disuruh menemui ayahnya di kerajaan. Setelah putri Hebe diantar ke kerajaan, terlihat Hercules dan kakaknya yang sedang berburu seekor singa. Mereka membunuh seekor singa itu untuk membuktikan kemampuan mereka kepada sang raja. Namun saat singa itu mulai menyerang, Iphikles malah ketakutan dan kabur, dan hanya melihat ketika Hercules sedang melawan singa tersebut. Lalu Hercules pun berhasil mengalahkan dan membunuh singa itu. Sesampainya di istana, Iphikles dengan sombongnya memamerkan kepala singa kepada sang raja-raja dan para tamu, serta ia mengatakan bahwa dialah yang membunuh singa itu, dan mengolok-olokkan Hercules kepada sang raja bahwa Hercules lah yang lari ketakutan dan tidak mau membantu untuk membunuhnya. Saat Raja Amphitryon mengumumkan bahwa putranya Iphikles akan dinikahkan dengan putri Hebe, lalu ia mendapat penolakan dari sang putri, dan akhirnya putri Hebe pun meninggalkan tempat pertemuan itu. Ketika putri Hebe meninggalkan tempat itu, Hercules pun mengejarnya dan berusaha menenangkan putri Hebe. Ketika sudah menenangkannya, putri Hebe lalu mengajak Hercules untuk kabur dari kerajaan. Keesokan harinya, saat prajurit Amphitryon sedang mengejar mereka berdua, Hercules menyuruh putri Hebe untuk kabur terlebih dahulu. Lalu karena prajurit tersebut mengejar, akhirnya putri Hebe keblabasan dan terjebur di sebuah sungai. Namun Hercules langsung menyelamatkan putri Hebe. Akhirnya mereka tertangkap oleh pasukan Amphitryon. Scene pun kembali ke kerajaan. Terlihat di kerajaan Sotiris yang meminta izin untuk berangkat ke medan perang. Namun ia diizinkan jika dia membawa setengah pasukannya. Dan tibalah Hercules yang telah tertangkap oleh prajurit Amphitryon tadi. Lalu Hercules diberi perlengkapan beserta seragam perang oleh Raja Amphitryon untuk ikut berperang bersama Kapten Sotiris. Di keesokan harinya terlihat Hercules dan Sotiris yang mau berangkat ke medan perang. Namun sebelum berangkat ia berpamitan kepada putri Hebe dan berharap untuk menunggunya 3 bulan lagi. Lalu Hercules berjanji bahwa setelah misinya selesai ia akan menikahinya. Kemudian tibalah Hercules dan Kapten Sotiris bersama pasukannya di sebuah goa. Saat mereka sedang beristirahat di dalam goa itu, tiba-tiba mereka mendapat serangan dari musuh. Karena Hercules dan Kapten Sotiris beserta pasukannya sudah terpojok, akhirnya mereka melakukan perlawanan. Dan karena pasukannya kalah jumlah, akhirnya mereka harus kalah dalam peperangan itu. Saat Hercules dan Sotiris mau dieksekusi mati oleh pihak musuh, mereka diberi 2 pilihan. Kue ape tak dol, opo ape tak pateni nang kene, ha? Hercules. Namun Hercules tanpa pikir panjang dan masih ingin hidup, akhirnya dia memilih, wes lah dol bae mas, rapopo, dol. Dan akhirnya mereka berdua tertangkap dan akan dijual ke bangsawan asing. Terlihat di kerajaan Amphitryon, raja beserta istrinya tengah memberi penghormatan terakhir. Karena raja mengira Hercules dan Kapten Sotiris yang gugur dalam medan perang tersebut. Karena rasa cintanya Hebe kepada Hercules, ia pun menangis kekasihnya tersebut. Beberapa hari kemudian di sebuah arena tarung bebas, di sanalah Hercules dan Sotiris tinggal.
dan mereka harus melakukan pertandingan itu untuk bisa bertahan hidup. Lalu Hercules dipilih untuk bertanding melawan salah satu petarung di sana, dan sangat easy peasy-nya ia dengan sangat mudah mengalahkan lawannya tersebut. Kemudian scene berpindah ke Archmene yang sedang berdoa. Tiba-tiba ia dihampiri oleh suaminya. Di dalam obrolan mereka berdua, Raja Amphitryon ingin mengetahui siapa sebenarnya ayah dari Hercules. Akhirnya Archmene pun memberitahu kepada suaminya bahwa Hercules adalah anak dari dewa Zeus. Lalu Archmene mau membunuh sang raja dengan pisau belatinya. Namun ia malah tertusuk sendiri oleh pisaunya itu, dan Archmene pun meninggal. Setelah dari kemenangan itu, Hercules dan Sotiris menawarkan kepada pria tua untuk membawanya ke kerajaan Tyrich untuk mengikuti pertandingan di sana, dan ia berjanji akan memberi uang yang sangat besar padanya. Namun pria tua itu memberi tantangan mereka terlebih dahulu untuk bertarung lagi dan melihat kemampuan mereka sekali lagi. Keesokan harinya dimulailah pertarungan itu. Hercules dan Sotiris melawan Halfes dan Humbaba. Hingga akhirnya Hercules dapat mengalahkan mereka berdua dengan sangat gampangnya. Kemudian sesuai dengan persepakatan pria tua itu, Hercules dan Sotiris dibawa ke Yunani untuk melakukan pertandingan di kerajaan Tyrich. Beberapa hari kemudian, tibalah mereka di Yunani dan dimulailah pertandingan Hercules melawan 6 abang jago yang di kawasan itu. Karena hanya namanya saja yang jago, akhirnya ia dapat mengalahkan 6 orang itu dengan sangat cepat. Setelah melakukan pertandingan dengan abang jago itu, Hercules tak sengaja bertemu dengan Chiron, orang kepercayaan kerajaan Thrinacia. Di situ juga Chiron mengatakan bahwa ibunya telah dibunuh oleh sang raja dan membuktikan kepada Hercules pisau belati yang digunakan raja untuk membunuh ibunya. Karena Hercules sangat kesal terhadap tindakan sang raja, ia akan melakukan pemberontakan di kerajaan Thrinacia. Dibantu juga oleh Sotiris beserta pasukannya. Setelah melakukan pertandingan itu, Hercules dan Sotiris tiba di sebuah rumah. Ia bertemu dengan Dewi Hera. Dalam obrolan mereka berdua, Dewi Hera berharap kepada Hercules agar ia dapat mengakui ayahnya. Karena dengan itu, Hercules dapat membuka kemampuan yang ada di dalam dirinya. Lalu Hercules pun bertanya, di mana ayah saat ibu meninggal? Dewi Hera menjawab bahwa Zeus adalah ayahnya dan ia selalu ada di mana saat Hercules sedang berada. Di malam hari memperlihatkan Putri Hebe yang sedang tidur. Tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Iphikles yang sudah di kamarnya. Iphikles berharap bahwa Hebe mencintainya dan mau menikah dengan dirinya. Namun kali itu mendapat penolakan dari Putri Hebe. Karena ia sudah tak tahan lagi dengan kondisi itu, akhirnya ia mencoba untuk bunuh diri. Beberapa saat kemudian, saat Putri Hebe akan melakukan bunuh diri, tiba-tiba datanglah Sirion yang menghentikan hal itu dan memberitahu bahwa Hercules masih hidup, lalu menyuruhnya ke danau saat ia mandi bersama Hercules. Keesokan harinya ia datang ke danau itu. Di sana ia melihat Hercules yang sedang berenang. Lalu Hercules langsung mencipok Putri Hebe dan langsung mengajaknya untuk bercocok tanam. Anjay.
Lalu di sebuah kerajaan tibalah rombongan pasukan Karg di kerajaan Trainik. Di situ terbongkarlah bahwa Raja Empitron membayar pasukan Karg dan membunuh semua pasukan Kapten Sotiris dan Hercules. Karena mengetahui ada yang selamat pada waktu itu, Raja Empitron meminta pertanggungjawaban kepada Karg. Kemudian tibalah Epiklis, Karg dan pasukannya ke kediaman Hercules. Lalu mereka membawa Hercules untuk diberi hukuman dan disaksikan ke semua penduduk desa Epiklis. Beberapa saat kemudian, pasukan Empitron membawa Sotiris dan Sirion ke tempat itu juga. Lalu Epiklis diberi perintah oleh ayahnya untuk membunuh Siron. Karena Hercules melihat kejadian itu, ia mengakui kebenaran ayahnya, yaitu Dewa Zeus. Hingga akhirnya ia mendapatkan kekuatannya dan mulai menghajar pasukan Empitron. Setelah kejadian itu, di malam harinya mulailah pemberontakan di kerajaan Tyrrhene, dan Hercules dibantu oleh para penduduk warga Tyrrhene. Kemudian tibalah di kerajaan, dimulailah peperangan itu, hingga akhirnya pasukan pemanah dari Empitron membantu Hercules dan pasukannya. Setibanya Hercules di dalam kerajaan itu, ia terkepung pasukan Tarak dan pasukan Empitron. Karena kondisi yang sudah tidak mendukung, akhirnya saat itu juga Hercules menghadap ke langit dengan mengacungkan pedangnya. Lalu ia mendapat kekuatan dari ayahnya. Kemudian ia menghajar pasukan Tarak dan Empitron dengan sangat mudah. Raja Empitron yang melihat kekuatan Hercules, akhirnya ia pun memilih untuk bersembunyi di dalam kastil. Lalu Hercules pun mendatanginya dan mengajak Raja Empitron untuk berduel di dalam kastil itu. Saat Hercules akan membunuh Raja Empitron, datanglah Epiklis yang menyandra Putri Hibi. Di kejadian itu, Putri Hibi malah berkorban dan menusuk dirinya sendiri beserta Epiklis. Karena Hercules yang melihat itu, ia akhirnya marah dan murka, hingga akhirnya Hercules berhasil membunuh Raja Empitron dengan belati milik ibunya dan merebut semua tahta kerajaan Empitron. Setelah pertarungan selesai, ia menghampiri Putri Hibi dan mengajaknya untuk hidup bersama. Singkat cerita, kini Hercules dan istrinya dikaruniai seorang anak, dan film pun berakhir. Oke guys, film The Legend of Hercules ini sangat membuat saya untuk masuk dan menjadi peran utamanya. Anjay, peran utama, goblok. Cukup sekian pembahasan dari film The Legend of Hercules itu. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Dan jangan lupa jaga kesehatan kalian pastinya. Dan oke lah, saya pamit, nantikan alur cerita menarik lainnya. Tetap di channel Dongeng Alur. Dan jangan lupa untuk subrek dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Dan saya ucapkan see you next video guys. Dadah.